Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 11 IPS. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat semua. Oke, untuk hari ini, hari pertama kita mulai pembelajaran. Pembelajaran pada hari ini yaitu melalui daring. Karena apa? Karena pandemi untuk tahun ini belum berakhir dan semoga cepat berlalu dan cepat berakhir. Oke, di semester kedua ini kita akan membahas tentang situasi dan kondisi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kerajaan-kerajaan Islam sebelum Belanda datang. Kerajaan-kerajaan Islam menjelang datangnya Belanda pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 Indonesia berbeda-beda, bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik tapi juga proses islamisasinya. Kemudian untuk yang poin A, kemajuan Islam di wilayah Sumatera. Selat Malaka jatuh ke tangan Portugis itu pada abad ke-16. Kemudian Aceh. Aceh kan zaman dulu masih di Kepulauan Sumatera dan namanya masih wilayah Sumatera. Kemudian Aceh ini bisa berkembang karena apa? Karena zaman dulu pedagang-pedagang Portugis tidak memilih lagi melalui Selat Malaka, akan tetapi pedagang-pedagang Portugis itu lebih memilih melalui Aceh sehingga Aceh pada waktu itu sangat berkembang sekali. Nah, perkembangan Aceh itu pada saat itu dipimpin oleh yaitu Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi ketika Sultan Iskandar Muda itu sudah wafat, kerajaan-kerajaan di Sumatera atau kerajaan-kerajaan Aceh itu mulai mengalami penurunan. Nah, penurunan itu ditandai dengan salah satunya yaitu dipimpin oleh pemimpin wanita selama 59 tahun. Oke, untuk yang poin 2 yaitu di wilayah Jawa. Nah, pusat kerajaan Islam yang dulunya itu di pesisir karena dijadikan transitnya para pedagang-pedagang Islam, kemudian dari pesisir itu mulailah pindah ke dalam. Dalam itu melalui yang pertama yaitu di Mataram terlebih dahulu, kemudian ke Banten. Nah, di Banten itu adalah salah satu simbol apa ya? Pentingnya kemajuan Islam di Indonesia karena zaman itu di Jawa Barat itu banyak sekali pondok-pondok pesantren. Nah, kemudian setelah kerajaan-kerajaan Islam itu mengalami kemerosotan, itu disebabkan karena apa ya? Bercampurnya antara agama dengan politik. Sehingga kerajaan-kerajaan Islam itu tidak hanya dikuasai oleh raja-raja yang Islami, tetapi banyak raja-raja yang mementingkan politiknya, sehingga mundurlah kemajuan Islam di Pulau Jawa, termasuk yang paling besar adalah Jawa Barat. Kemudian yang ketiga yaitu di wilayah Sulawesi. Wilayah Sulawesi ini datangnya Islam pada akhir abad ke-16 melalui pelabuhan Makassar dan perkembangannya itu sangat cepat sekali karena faktor-faktor historis atau cerita-cerita yang memengaruhi perkembangan Islam di wilayah Sulawesi. Oke, poin kedua yaitu politik Islam pada masa penjajahan Belanda. Nah, Belanda masuk ke Indonesia itu sangat berpengaruh sekali dengan keagamaan rakyat Indonesia atau kemajuan keagamaan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena semua gerak-gerik untuk memajukan Islam itu dibatasi oleh Belanda. Contohnya di sini upacara-upacara keagamaan yang dulunya dilakukan secara terbuka banyak sekali. Nah, dengan datangnya Belanda itu upacara-upacara
yang terbuka dan dilakukan oleh banyak orang itu dibatasi oleh atau dilarang oleh Belanda. Kemudian ibadah haji. Ibadah haji ini juga dibatasi oleh Belanda. Setiap orang yang pulang dari ibadah haji itu diawasi oleh orang-orang Belanda. Karena kenapa? Karena Belanda takut dengan kemajuan Islam maka rakyat Indonesia akan berontak terhadap Belanda. Kemudian di sini juga ada 3 peraturan yang diterapkan oleh Belanda terhadap Indonesia. Yang pertama, peraturan pada tahun 1882 yang berbunyi pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut dengan Triyesekuden. Nah, semua orang yang beragama itu dibatasi oleh Belanda. Dan apabila ada pengajian-pengajian itu, maka pengajian-pengajian itu harus meminta izin kepada pemerintah Belanda. Kemudian peraturan yang kedua yaitu ditetapkan pada tahun 1925 yaitu peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu tidak semua orang yai boleh memberikan pengajaran mengaji kecuali mendapatkan semacam rekomendasi atau persetujuan dari pemerintah Belanda. Nah, pada zaman itu, pada zaman tahun 1925, Belanda itu melarang seorang yai untuk melakukan pengajian atau mengajarkan ngaji terhadap rakyat Indonesia. Nah, yai boleh melakukan pengajian itu harus memiliki surat izin melakukan pengajian atau memiliki semacam surat rekomendasi dari pemerintah Belanda untuk melakukan pengajian atau pengajaran haji. Kemudian nomor 3, peraturan yang dilakukan pada tahun 1932 yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau membuat pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut dengan ordonasi sekolah liar. Nah, zaman dulu, zaman tahun 1935, sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang bernaungan agama Islam itu dicabut izinnya oleh pemerintah, dan sekolah-sekolah dalam naungan pemerintah Belanda itu juga dicabut mata pelajaran yang bersifat keagamaan atau agama Islam. Nah, itu tadi 3 peraturan yang dilakukan Belanda untuk menekan perkembangan agama Islam. Yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Sebelum datangnya bangsa Eropa termasuk Belanda, pendidikan itu sudah ada di Indonesia dan sudah ada ke seluruh pelosok tanah air, walaupun pelaksanaannya masih sederhana, masih tradisional. Pelaksanaan pendidikan Islam itu dilakukan secara halakoh atau tatap muka perorangan di musola, masjid maupun pesantren. Kemudian ketika Belanda datang, pendidikan Islam mengalami hambatan, rintangan dan tantangan untuk berkembang lebih maju. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang terjadi, terutama ketika dihadapkan dengan persaingan melawan kristenisasi yang justru dilakukan oleh kaum penjajah melalui dari bangsa Portugis hingga Belanda. Kolonial Belanda memperlakukan umat Islam sejajar dengan kaum pribumi. Sekolah untuk mereka terbatas hanya sekolah desa dan vlog. Padahal agama Islam mayoritas dimiliki oleh penduduk pribumi, sedangkan Kristen hanya dimiliki oleh beberapa penduduk
Indonesia, tapi orang yang beragama Kristen, Protestan dan Katolik itu diperlakukan sebagaimana sama dengan bangsa Indonesia. Nah, dengan keadaan ini membekas dalam hati umat Islam sehingga rakyat Indonesia itu sangat kuat sekali dalam agama Islamnya. Kemudian dengan adanya itu muncullah gerakan-gerakan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Persikatan Ulama Majalengka yang berada di Jawa Barat yang didirikan pada tahun 1911. Kemudian Muhammadiyah di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1912. Kemudian ada Persatuan Islam di Bandung didirikan pada tahun 1920. Ada Nahdlatul Ulama atau NU didirikan di Surabaya pada tahun 1927 dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Candung Bukit Tinggi pada tahun 1930 dan ada gerakan-gerakan lainnya. Dengan munculnya gerakan itu, keadaan pendidikan Islam mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dan lebih maju meskipun Belanda tidak menghendakinya. Bahkan cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perkembangan ke arah yang lebih baik dan maju itu paling tidak bisa diukur salah satunya dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang muncul sebagaimana disebutkan di atas. Oke, untuk pertemuan hari ini itu saja dulu. Nah, tugasnya silahkan kalian silahkan kalian buat pertanyaan satu saja terkait materi pada hari ini. Silahkan nanti dijabri ke nomor saya nih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.